Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Uh, Apa kabar rekan-rekan sekalian? Begitu sekian lama kita tidak bersua. Saya berharap semoga teman-teman dimanapun tetap sehat, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalankan segala aktivitasnya dan dipermudah segala urusannya ya. Amin. Teman-teman sekalian, sedikit ingin memberi respon menyangkut soal masalah perkembangan politik kita hari ini ya. Wow, ngeri ya ketika mengatakan demikian gitu. Teman-teman, gini, jika betul-betul kita amati belakangan kemudian pasca 2 kali debat capres dan cawapres gitu ya. Capresnya baru sekali, cawapresnya baru sekali, dan tanggal 7 nanti kita akan menyaksikan tentang putaran keduanya debat capres ya. Nah, teman-teman sekalian, perdebatan panjang begitu setelah perdebatan di antara para capres. Jadi awalnya saya mengira bahwa perdebatan ini hanya berada di kalangan capres atau cawapres gitu ya. Rupanya untuk pendukung pun juga demikian. Menariknya adalah ketika perdebatan ini dibawa ke para pendukung itu, menurut saya ya secara pribadi bahwa perdebatan itu sudah tidak lagi sehat. Mengapa? Lantaran isu-isu yang kemudian diperdebatkan oleh capres ataupun cawapres malah justru kemudian dihadirkan di ruang publik oleh para pendukung gitu ya, para simpatisan, para loyalis. Ini malah justru kemudian berbau emosional. Justru kemudian berbau tidak substantif di sana. Jadi justru yang diperdebatkan di sana itu adalah debat kusir. Yes. Misalnya kita lihat ya, yang paling dahsyat itu adalah begitu setelah debat cawapres itu, kita lihat. Mereka memperdebatkan tentang mic yang kemudian dipakai, yang dianggap 3 ya, yang tidak equal dengan keduanya gitu, yang dipakai oleh salah satu cawapres yakni adalah Gibran gitu. Nah, disoroti betul gitu bahwa Gibran kemudian diperlakukan spesial, tidak selayaknya kedua cawapres lainnya gitu. Dia kemudian menggunakan 3 mic yang kemudian tidak tahu itu fungsinya untuk apa. Ada yang kemudian mengatakan bahwa pokoknya dahsyat lah gitu ya. Dan saya kira ini sudah tidak lagi lah substantif gitu ya. Tidak kemudian berdasarkan isu-isu yang kemudian diperdebatkan oleh cawapres yang ada. Harusnya isu-isu yang kemudian diperdebatkan oleh cawapres, pikiran yang kemudian mereka tuangkan di forum debat itu, dihadirkan kepada publik oleh para loyalis ini, oleh para simpatisan dan oleh para pendukung kepada publik, yakni adalah improvisasinya. Diimprove dalam ruang-ruang yang lebih substantif. Sehingga kemudian apa? Substansinya dapat. Ketika itu ingin dipolitisasikan gitu ya, katakanlah ingin didapati suara-suara terbanyak dari masyarakat. Ya harusnya substansi daripada katakanlah perbincangan daripada cawapres itu gitu ya, dihadirkan kepada publik itu dengan maksud yang lebih luas lagi, dengan tafsiran yang lebih luas lagi gitu, yang tetap on the track gitu. Jadi bukanlah kemudian dihadirkan dalam ruang publik dengan perdebatan-perdebatan kusir. Saya kira ini adalah sesuatu yang keliru gitu. Dan tidak akan ada perubahan di dalam ruang-ruang politik kita. Padahal jelas bahwa momentum politik itu ketika kemudian kita lihat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 kita tentang pemilu ini, itu amat sangat mengamatkan kepada setiap partai politik ataupun peserta pemilu ya, partai politik ataupun kemudian para calon legislatif ini, untuk selalu hadir di ruang-ruang publik dengan kemudian memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, jadi tidak hanya saja mereka yang menjadi peserta pemilu, tetapi para loyalis, para simpatisan, para pendukung yang kemudian terlibat langsung di dalam ruang-ruang kepentingan itu haruslah memberikan pemahaman politik, pendidikan politik kepada masyarakat itu dengan baik, dengan tentu pada ruang-ruang yang substansi,
tentang pikiran-pikiran para kandidat ini 5 tahun ke depan. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu menjadi tercerah, masyarakat itu kemudian menjadi paham tentang maksud daripada hadirnya mereka di kontestasi pemilu kita hari ini. Harusnya sih seperti itu yang saya bayangkan gitu. Tetapi justru kemudian yang diperdebatkan adalah tentang MIK yang 3, yang dimana sudah dijawab oleh Ketua KPU gitu ya, bahwa setiap peserta capres ataupun cawapres itu ya dibekali dengan 3 mic. Itu untuk mengantisipasi ketika satunya tidak jadi, maka yang berfungsi masih tetap 2. Ataupun kemudian ketika 2-nya tidak jadi, maka masih ada 1 gitu. Jadi masih ada cadangan, dan itu semuanya dapat. Jadi saya kira mengapa kita mesti harus berdebat pada ruang itu? Mengapa kita harus berdebat tentang mic? Emang nasib Indonesia 5 tahun ke depan ini tergantung pada mic? Kan tidak. Indonesia 5 tahun ke depan ini kan tergantung pada pola pikir para calon pemimpin-pemimpin kita ini. Nah, jadi seperti itu yang mestinya harus kita perdebatkan. Jadi bukan tentang dugaan-dugaan yang kemudian itu justru menurut saya merugikan salah satu di antara capres ataupun cawapres yang ada. Kita kurang begitu objektif di dalam memberikan kritikan kepada setiap calon yang ada. Harusnya adalah kita hadir dengan narasi-narasi yang baik gitu. Oke, saya tidak mempersoalkan ketika kemudian ini menyangkut soal masalah kecintaan kepada satu figur gitu ya, di antara 3 kandidat yang ada. Tidak menjadi soal fanatikmu seperti apa tingginya, fanatikmu seperti apa dalamnya gitu ya. Yang harus lebih tinggi di antaranya adalah objektivitas kita di dalam melihat persoalan ini. Jadi resonansi tentang barangkali gitu ya, tentang pendapat-pendapat kandidat yang barangkali itu bagi kita terbaik itu, ya bisa kita resonansikan dengan ruang yang lebih baik lagi gitu, dalam ruang yang lebih baik gitu ya, kepada maksud yang lebih bagus lagi gitu. Harusnya sih seperti itu. Jadi bukan soal waduh dia menggunakan mic begini lalu kemudian tampil dengan penjelasan bahwa ada jenis mic ini, ada jenis seperti ini dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Yang saya kira itu terlalu bermuara negatif kepada satu pihak gitu. Jadi besok atau hari ini dan setelahnya, bahkan setelah debat ketiga ini gitu ya, kita mesti harus tampil dengan gagasan yang lebih baik lagi gitu, dengan gagasan yang lebih besar lagi gitu, dengan gagasan yang mendidik masyarakat kita, agar masyarakat kita di 78 tahun kemerdekaan kita ini menjadi dewasa di dalam berpikir, agar ruang-ruang politik kita tidak diisi oleh pikiran-pikiran yang kotor, agar ruang-ruang politik kita selalu diisi dengan muatan-muatan politik yang mendidik, muatan-muatan politik yang besar, muatan-muatan politik yang mengantarkan bangsa ini kepada kecerdasan. Harusnya sih seperti itu gitu. Ngapain kita mesti harus berdebat menyangkut soal masalah mic gitu? Yang itu adalah perkara teknis. Perkara teknis tinggal dijawab berarti selesai kan, teknis tuh, ya kan? Kenapa mesti harus diperdebatkan panjang lebar? Kan yang punya agenda ini adalah KPU. KPU sudah memberi penjelasan menyangkut soal masalah itu, sudah melakukan klarifikasi atas perkara itu. Kenapa mesti harus lagi memperdebatkan hal yang sifatnya teknis ini? Loh, begitukah cara berpolitik kita? Apakah kita yang kurang begitu memahami perkara ini, ataukah kemudian regulasi kita yang kurang begitu jelas? No, saya kira pada ruang regulasi saya kira tidak ada yang keliru, tetapi yang keliru adalah dalam mindset kita, di dalam cara pandang kita melihat perkara hari ini. Yes, marilah kita gunakan ruang politik, momentum politik hari ini adalah sebagai jalan di mana kita untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. 270 sekian juta bangsa Indonesia. Dan bangsa yang besar ini mesti harus mendapatkan edukasi politik yang baik. Sehingga di dalam menghadapi perkara-perkara sosial kebangsaan kita, bangsa kita sudah siap dengan rasionalitas,
yang baik gitu, dengan pikiran yang baik di dalam mencerna setiap perkara yang ada. Harusnya seperti itu. Jadi please lah gitu ya. Terlepas daripada kepentingan kita kepada siapa, fanatik kita kepada siapa, kepentingan kita apa, mari kita sama-sama menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk mengedukasi masyarakat. Yes, kami-kami ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat awam ini, kami butuh penjelasan politik yang baik. Kami butuh pendidikan politik yang substantif. Kami butuh pendidikan politik yang menyasar pada ruang-ruang objektivitas. Kami butuh pendidikan politik yang menyasar pada pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yang jauh lebih baik gemilang. Kami butuh pendidikan politik yang mendidik bangsa ini, yang mendidik kami tentang aset-aset kita ini harus diapakan, seperti apakan, dikembangkan dalam bentuk apa. Tentu pada ruang yang lebih pada kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi seperti itulah ruang-ruang politik ini mari kita jadikan sebagai wahana untuk lagi-lagi adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Ini bukanlah tentang desakan saya secara pribadi, melainkan ini adalah bagian daripada desakan undang-undang pemilu kita. Yes, tidak hanya kepada peserta pemilu, yaitu terlibat langsung di dalam pemilu, yakni adalah partai politik ataupun para caleg. No, tetapi kita semua bangsa Indonesia yang merasa memiliki kemampuan di dalam politik, maka isu come on, pahamkan bangsa besar ini dengan politik yang edukatif. Ya, saya kira demikian gitu ya, dalam memberi pandangan menyangkut soal masalah perdebatan kusir yang ada gitu, dan tentu menjelang debat yang ketiga kalinya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, yuk come on, bagaimana pandangan teman-teman sekalian menyangkut soal masalah perkara ini di kolom komentar. Dan come on, kita desak para elit-elit kita yang terutama gitu ya, dan peserta-peserta pemilu kita, para caleg, para capres dan cawapres gitu, untuk selalu mengutamakan politik gagasan, selalu mengutamakan politik edukatif untuk mendidik kita, bangsa Indonesia ini, rakyat yang awam ini. Seperti itulah teman-teman sekalian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.